Saya yang berkenalan dengan yang terakhir 94. Di sini saya akan menjelaskan mengenai basic sentence structure and types of sentence. Nah, di mana dalam materi ini sendiri itu ada pola penting yang perlu digarisbawahi. Nah, untuk yang pertama itu ada sentence element. Elemen-elemen adalah kalimat bagian-bagian tertentu dalam sebuah kalimat yang meliputi jabatan subjek, predikat, dan objek. Dalam hal ini, saya sengaja menghilangkan jabatan komplement karena jabatan ini dapat diwakili oleh adverb. Jika tidak kita memiliki pengetahuan yang baik tentang elemen-elemen tersebut, rasanya akan sangat sulit menuangkan pesan tertulis dalam bentuk kalimat yang benar secara gramatikal. Kemudian dalam sentence elemen ini sendiri itu ada yang namanya subjek, predikat, dan objek, di mana setiap bentuk kalimat bagian yang meliputi jabatan predikat atau proses yang pasti berupa kata kerja. Selanjutnya, untuk contoh kalimatnya sendiri itu dikategorikan sebagai active present tense, predikat atau proses, dan simple present tense. Selanjutnya, beberapa hal penting yang berkaitan dengan elemen-elemen kalimat dapat dijelaskan sebagai berikut. Bagian yang meliputi jabatan subjek pasti berbentuk kata benda, dapat berbentuk kata benda konkret atau abstrak, dapat berbentuk satu kata benda saja, dapat berbentuk kelompok kata, dan dapat berbentuk anak kalimat. Bagian yang meliputi jabatan predikat atau proses pasti berbentuk kata kerja, dapat berupa kata kerja biasa, dapat berupa kata penghubung, dapat berbentuk satu kata kerja saja, dapat berbentuk kelompok kata, akan tetapi tidak dapat berbentuk anak kalimat. Kehadiran bagian yang meliputi jabatan objek sangat tergantung pada jenis kalimat kerja di bagian predikat. Objek pasti berbentuk kata benda yang didapat, bentuk kata benda konkret atau abstrak, bentuk satu kata benda saja, bentuk kelompok kata, bentuk anak kalimat. Selanjutnya, kehadiran adverb pada sebuah kalimat senantiasa sangat dibutuhkan karena fungsi sebuah adverb adalah untuk mendukung kelengkapan dan kesempurnaan pesan yang disampaikan. Adverb tersebut dapat berupa keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara, keterangan tujuan, keterangan alasan, dan keterangan rujukan. Variasi adverb tersebut dapat berbentuk satu kata saja, berbentuk kelompok kata, berbentuk anak kalimat. Kemudian perhatikan diagram berikut. Untuk yang pertama pasti diawali subjek, kemudian predikat. Nah, untuk predikat sendiri itu terbagi menjadi full verb yang isinya ada transitive verb plus objek dan intransitive verb plus ex objek. Untuk predikat selanjutnya ada yang langsung menuju ke adverb dan ada juga yang dibagi menjadi be, auxiliary be, have atau has been, dan itu nanti ditambahi dengan adjektif atau adverb atau noun. Satu hal penting harus diingat berkaitan dengan permasalahan kata kerja sebagai predikat adalah bahwa di dalam bahasa Inggris kita mengenal adanya perubahan bentuk kata kerja atau variasi bentuk-bentuk kata kerja sesuai dengan variasi bentuk keterangan waktu. Variasi perubahan bentuk kata kerja tersebut dikenal dengan istilah tense. Pada dasarnya kita hanya membedakan tense menjadi 3 bagian saja, yaitu past tense, present tense, dan future tense. Tense bentuk past digunakan untuk mengungkapkan proses berbagai hal atau aktivitas yang terjadi di masa lalu. Tense bentuk present mengungkapkan realita atau aktivitas bersifat rutinitas
yang pada saat ini sering terjadi atau dilakukan. Sementara tense bentuk future digunakan untuk mengungkapkan berbagai hal atau aktivitas yang masih dalam rencana atau yang akan terjadi. Kemudian untuk contohnya sendiri itu di present tense ada every day I eat breakfast at 6 atau Stella is eating breakfast now. Kemudian untuk contoh past tense ada this morning I ate breakfast at 7 o'clock. Kemudian untuk contoh kalimatnya Lisa was eating breakfast when I saw her at 7 o'clock yesterday. Selanjutnya untuk future tense contohnya ada tomorrow I will eat breakfast at 9 o'clock. Untuk contoh kalimatnya Siva and Lisa will be eating breakfast when you get your house at 6 o'clock tomorrow. Pembahasan bentuk tense lebih detail dapat dilihat pada unit berikutnya. Kemudian juga pembahasan lebih detail tentang past dan clause. Selain harus sudah memiliki satu bagian subjek, setiap kalimat juga harus memiliki satu bagian sebagai predikat yang menunjukkan adanya satu bentuk action. Berikut ada contoh sebuah teks yang sudah dipisahkan kalimat-kalimatnya. Bagian yang dicetak tebal adalah predikat, dan bagian yang dicetak miring adalah keterangan. Kemudian bagian belum predikat adalah subjek, dan bagian sudah predikat yang berbentuk transis verb adalah objek. Anak kalimat berada di dalam kotak. Nah, itu mungkin bisa dilihat sendiri pada teks 1. Di mana teks di atas itu menceritakan mengenai generalities di sekolah. Penulis tidak bermaksud menceritakan aktivitas di masa lalu sehingga menggunakan tense untuk berbentuk present. Teks berikut berisi cerita tentang salah satu teman kelas terbaik penulis saat masih duduk di bangku sekolah. Sesuai dengan pesan yang dituangkan, perhatikan perbedaan dalam penggunaan bentuk tense. Untuk perbedaannya bisa dilihat pada teks 2. Nah, teks berikut berisi rencana tentang beberapa hal penting yang akan dilakukan pada liburan yang akan datang oleh seorang siswa. Oleh karena berisikan suatu rencana atau aktivitas yang masih akan dilakukan, penulis menggunakan bentuk future tense. Itu bisa dilihat pada teks 3. Ya, seperti pada teks 3, Anda harus menggunakan satu predikat dalam satu kalimat. Tetapi Anda boleh menggunakan satu macam adverb atau dua, atau bahkan lebih secara bersamaan. Contohnya, some students will spend their school holiday with parents to visit some interesting place. Contoh selanjutnya ada some others will only stay around home to clean the house. Dan contoh yang ketiga itu ada I will ask them to go on camping in one of the camping resort. Beberapa kata kerja tertentu digunakan sebagai predikat seringkali terbentuk atas dua bagian atau berpasangan, seperti yang tertulis di bawah ini. Kemudian predikat yang berbentuk di akan senantiasa diikuti oleh kata atau frase berbeda. Kata atau frase dan kata atau frase keterangan. Untuk mendalami pemahaman materi frase dan klausa, Anda dapat membaca clue 9 dan 10. Selanjutnya, di materi ini sendiri ada yang namanya itu use of sentence. Sebelum membahas elemen of sentence lebih detail, yaitu pembahasan materi frase, berikut akan dibahas lebih dahulu bermacam-macam bentuk dan jenis kalimat secara lebih praktis. Untuk yang pertama itu ada simple sentence. Simple sentence adalah bentuk kalimat sederhana. Dikatakan sederhana karena kalimat ini hanya bersusun atas satu bagian yang menduduki jabatan objek dan satu bagian yang menduduki predikat
Jika bagian yang menduduki jabatan predikat tersebut membentuk kata kerja transitif, maka sebuah objek wajib dihadirkan untuk melengkapi kata kerja tersebut. Sementara itu, bagian kalimat yang menduduki jabatan adverb tidak wajib untuk dihadirkan. Namun demikian, untuk kelengkapan atau kesempurnaan pesan sebaiknya dihadirkan juga bagian yang menduduki jabatan adverb. Kemudian untuk contohnya ada di bawah. Ya, kemudian dari contoh tersebut, kesimpulannya adalah setiap bagian baik yang menduduki jabatan subjek, predikat, objek, komplement, atau adverb dapat terdiri dari satu kata saja atau berupa kelompok kata, yaitu terdiri dari dua kata atau lebih. Perhatikan contoh selanjutnya. Pembahasan lebih lanjut dapat dilihat di elemen of sentence. Kemudian dari contoh teks ini, yaitu hello, my name is Fitun Zaisin. Please call me Fitun. I am from Indonesia. I live in Solo. I go to Prestasi College. I like sports. I jog every Sunday morning. I go swim too. Nice to meet you all. Teks di atas menggunakan kalimat simple karena di setiap kalimat hanya terdapat satu bagian yang menduduki jabatan predikat. Seperti telah disebutkan dalam diagram di atas, predikat dapat berupa kata kerja penuh, yaitu meliputi kata kerja transitif dan kata kerja intransif. Predikat dapat juga berupa kata kerja be atau is, am, are, was, were, will be. Dengan syarat sudah ditambahkan kepadanya kata sifat karena kata benda atau kata kerja. Bagian kalimat yang menduduki predikat dicetak tebal seperti contoh di bawah ini. Kemudian untuk teks tentang pekerjaan seseorang, semua kalimat yang berbentuk simple sentence. Kalimatnya adalah the young lady is a tour guide. She takes people on tours to some place in Indonesia. She often takes people on tours to Bali and Lombok. She enjoys her job very much. She works for Castle Tour Travel. She often works on the weekend. She often meets with important persons while on the job. Semua pesan yang dituangkan di teks tadi adalah perihal pekerjaan seorang perempuan muda. Penulis tidak bermaksud menceritakan kejadian masa lalu sehingga ia menggunakan bentuk past tense. Kemudian ada juga teks mengenai aktivitas di masa lalu yang dituangkan dengan sebuah kalimat simple. Kalimatnya adalah I got up at 6 o'clock yesterday morning. I took a bath at 6. Then I ate breakfast around 12 o'clock. I left the house before 6:15. I rode my motorcycle. I go to school at 7:15. The class began at 7 o'clock. I came late. My teacher was angry. I told him the reason. I got up late. I left the house late. Oleh karena itu, berisi tentang perihal atau aktivitas di masa lalu, maka penulis teks menggunakan bentuk past tense. Bagian kalimat yang menduduki predikat past tense dicetak tebal, yaitu ada I got up, I took, I ate, I left, I rode, I got, and began, I came, was angry, I took, I got up, and I left. Kemudian untuk teks selanjutnya itu menceritakan mengenai aktivitas yang dilakukan Keisha pada pekan lalu. Teksnya yaitu my weekend was pretty quiet. I did too much. I should stay at home.
I walk around the house with my parents. After around 10 o'clock, I watch old movie on TV. I call one of my best friends around 3 p.m. Teks tersebut berisi tentang perihal di masa lalu, maka penulis menggunakan bentuk past tense. Bagian kalimat yang mengikuti predikat past tense dicetak tebal. Seperti yang ada di teks di bawah, dijelaskan bahwa yang dicetak tebal adalah specified, I didn't do, say, I walk, I watch, dan I call. Kemudian ada juga contoh yang menceritakan tentang masa kecil seseorang yang bernama Ditun Gaujin. Kalimatnya adalah, I used to live in a small family. I lived with my parents. I was proud of my father. He took care of me very much. I love my mother very much too. He used to boil an egg for my breakfast. I went to a small elementary school not far from my house. I used to walk to school. Nah, di dalam kalimat tersebut itu yang menggunakan bentuk past tense adalah I used to alive, kemudian alive, I was proud of, he took care of, I love, he used to boil, I went, dan I used to walk. Pada setiap kata kerja transitif pada objek pasti ditambahkan objek, sedangkan untuk kata kerja intransitif agar pesan sempurna ditambahkan kata keterangan. Kemudian yang kedua ada compound sentence. Compound sentence adalah dua buah bentuk kalimat sederhana yang dijadikan satu dengan menggunakan kata penghubung. Kata penghubungnya meliputi dan, kemudian kedua, tetapi, sebaliknya, atau jika tidak, baik, ataupun, kemudian yang terakhir, dan juga. Dengan kata lain, compound sentence adalah kalimat yang terdiri dari dua buah clause. Penggunaan conjunction tersebut memungkinkan kedua kalimat untuk diringkas sehingga kalimat bisa menjadi lebih pendek dan lebih efektif. Seperti pada halaman 13, di mana subjek, predikat, dan objek menggunakan conjunction untuk kata-kata selanjutnya. Contohnya adalah Mustadin come on time and they bring some great book with them. Kemudian ada contoh lagi, saya ambil di poin yang terakhir nomor 2. The students have to come before to the class begin or else they will miss the class. Nah, kesimpulannya, penggunaan conjunction harus tepat sesuai dengan makna pesan yang disampaikan pada masing-masing klausa. Pada dasarnya, apabila conjunction tidak digunakan pada masing-masing klausa, dapat berdiri sendiri sebagai bentuk kalimat sederhana. Penggunaan conjunction memungkinkan kedua kalimat dapat dikombinasi lalu diringkas. Salah satu bagian kalimat yang sama kemudian dihilangkan untuk menghindari perulangan yang tidak perlu. Berikut ada contoh untuk simple dan kalimat compound. I usually get up at 4 o'clock, but this morning I got up at 6 o'clock. I stay up last night. Some friends come over and we had dinner together. After dinner, we had conversation and watched TV. We left the house at about 11 and I went to sleep. Teks di atas menceritakan mengenai aktivitas tadi malam yang dimulai dengan mengatakan kebiasaan bangun pagi. Dilanjutkan dengan cerita hal yang terjadi tadi malam. Bagian kalimat yang menduduki predikat compound itu dicetak tebal, yaitu get up,
dan I got up. Kemudian I stay up. Selanjutnya ada came over and had. Kemudian had and watch TV. Kemudian left and I won. Kemudian ada juga contoh mengenai aktivitas liburan yang dilakukan oleh penulis beberapa waktu lalu. Penulis menulisnya menggunakan bentuk kalimat simple dan compound. Kalimatnya adalah on my school vacation I went to Yogyakarta with some friends. It was on Sunday and we left the house at 8 o'clock. Our trip was really wonderful and it took around 2 hours to get there. We went to some interesting place. We went to the beach and didn't miss the place. My friend loved the place very much, but I didn't. I love playing with my friend wave on the beach. Nah, pada bagian kegiatan komunikasi, rasanya mustahil jika kita hanya menggunakan satu bentuk kalimat saja. Kita tidak mungkin hanya menggunakan kalimat simple saja atau kalimat compound saja. Oleh karena itu, jika Anda menulis, maka jangan ragu untuk mengkombinasikan keduanya. Bagian kalimat yang meliputi predikat dicetak tebal, seperti yang ada di halaman 13 paling bawah. Kemudian ada juga teks yang berisikan perihal atau aktivitas liburan yang ditulis oleh Bill dan hendak dikirimkan kepada Keiko. Teksnya dapat dilihat di halaman 14 yang isinya Dear Keiko, this is not a good time to visit Washington. It's very hot. It was 102. But the city was still crowded with tourists. The museum here are excellent. I went to the Smithsonian and the National Gallery yesterday. It was fantastic. There is a musical at the Kennedy Center and I want to see it. But the heat, I don't come to Washington in August. See you soon, Bill. Nah, dari teks yang ditulis tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa saat ini Bill masih berada di Washington dan dia menyarankan agar Keiko tidak berkunjung ke sana pada bulan Agustus. Bill mengombinasikan penggunaan bentuk present tense untuk menceritakan hal yang ada pada saat ini, sedangkan untuk aktivitas yang telah dilakukan ia menggunakan bentuk past tense. Bill juga menggunakan dua bentuk kalimat, simple dan compound sentence. Bagian kalimat yang menggunakan simple dan compound sentence itu dicetak tebal. Bisa dilihat pada halaman 14 bagian tengah. Itu ada not a good. Kemudian ada it's very hot. It was 100 F yesterday. Kemudian ada was still crowded. Ada juga are excellent dan masih ada beberapa yang tertulis di sini. Kemudian yang ketiga itu ada complex sentence. Complex sentence merupakan dua buah bentuk kalimat sederhana, di mana kalimat berkedudukan sebagai kalimat utama dan satu kalimat yang lain sebagai anak kalimat yang digabung menjadi satu dengan menggunakan kata penghubung atau relatif pronoun tertentu. Kita memiliki tiga macam subclass, yaitu adjective class, adverbial class, dan noun class. Fungsi anak kalimat adalah untuk memberikan deskripsi lebih lanjut tentang salah satu bagian kalimat di dalam kalimat induk, misalnya bagian subjek, bagian objek, atau bagian predikat.
Dengan demikian, informasi yang dituangkan dalam kalimat tersebut menjadi lebih lengkap. Kemudian beberapa bentuk conjunction yang sering digunakan pada anak kalimat yang berupa adverb clause adalah sebagai berikut. Although itu meskipun digunakan untuk anak kalimat yang menunjukkan keterangan pertentangan. Because itu adalah sebab atau karena, sebab atau alasan. Selanjutnya ada after atau before, itu digunakan untuk anak kalimat yang menunjukkan keterangan waktu. Selanjutnya ada in order that, digunakan untuk anak kalimat yang menunjukkan keterangan tujuan. Selanjutnya ada so, that, dan to, itu digunakan untuk anak kalimat yang menunjukkan keterangan tujuan. Kemudian ada when, digunakan untuk anak kalimat yang menunjukkan keterangan waktu. Yang terakhir ada if, itu digunakan untuk anak kalimat yang menunjukkan keterangan kondisi atau syarat. Nah, untuk diagramnya sendiri itu ada subjek, predikat, dan objek, kemudian kata penghubung, kemudian merujuk kepada adverb clause, di mana subjek, predikat, dan objek pada adverb clause ini merujuk pada. Kemudian beberapa bentuk relatif pronoun yang sering digunakan untuk menghubungkan anak kalimat yang berupa adjective clause memiliki fungsi utama memberikan deskripsi lebih lanjut pada salah satu bagian kalimat yang menduduki subjek atau bagian yang menduduki objek. Relatif pronoun atau relatif adjective tersebut adalah seperti berikut. That, digunakan untuk adjective clause yang merujuk pada benda. Who, digunakan untuk adjective clause yang merujuk pada orang. Which, digunakan untuk adjective clause yang merujuk pada benda. Where, digunakan untuk adjective clause yang merujuk pada tempat. Kemudian ada when, itu digunakan untuk adjective clause yang merujuk pada waktu. Kemudian ada why, digunakan untuk adjective clause yang merujuk pada alasan. Kemudian yang terakhir ada how, itu digunakan untuk adjective clause yang merujuk pada cara. Nah, perbedaan praktis dari kedua subclause adalah fungsi dari adverbal clause adalah untuk memberikan deskripsi tambahan kepada seluruh isi kalimat induk atau lebih pada elemen predikat. Fungsi dari adjective clause adalah untuk memberikan deskripsi lebih lanjut kepada subjek atau objek induk kalimat. Perhatikan masing-masing diagram di atas. Untuk diagram di atas itu subjek menggunakan relative pronoun, baru menggunakan adjective clause yang berisi bisa subjek plus predikat plus objek. Selanjutnya dilanjutkan dengan predikat dan objek. Kemudian adjective clause tersebut bisa memberi deskripsi pada subjek yang di depan. Nah, untuk diagram yang kedua, subjek, predikat, dan objek, baru disusul relative pronoun, kemudian adjective clause yang menggunakan subjek plus predikat plus objek. Nah, kemudian ada teks yang berisi beberapa kalimat kompleks. Bagian yang dicetak tebal adalah predikat, sedangkan bagian predikat adalah subjek, dan bagian sesudah predikat yang berbentuk transitif adalah objek. Bagian yang ada di dalam kotak itu adalah anak kalimat, bisa adjective clause dan adverb clause. Nah, kalimatnya sendiri adalah there are many people who live in my small village. Most of them are farmers who have to work at the field every day. They usually leave their house early in the morning and leave for home after dusk. They grow paddy plants in large fields which look wonderful when the paddy plants are well fertilized.
They harvest the crops after there's mown and sell them. All farmers in my village are good and never quarrel. They always work together when the cultivating season comes. Nah, beberapa contoh kalimat sentence dengan conjunction berfungsi menggabungkan anak kalimat berupa adverb. Anak kalimat ditandai dengan penggunaan tanda koma. Bagian kalimat yang merupakan adverbial clause dicetak miring, seperti yang dijelaskan di halaman 16 paling bawah. Kemudian berikut ada beberapa contoh kompleks sentence dengan relative pronoun yang berfungsi menghubungkan anak kalimat yang berupa adjective clause. Bagian kalimat yang merupakan adjective clause berada dalam kotak. Nah, yang menjelaskan adjective clause itu di sini ada salah satu contohnya, it is located near the slope of the mountain. Kemudian ada juga who managed the concert at Hitlon Hotel last night. Nah, pada maaf tadi mungkin suaranya hilang karena mikrofonnya mati. Oke, kita lanjut. Di halaman 17 itu ada contoh kompleks sentence dengan relative pronoun yang berfungsi menggabungkan anak kalimat seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian contohnya tadi sudah disebutkan dua. Kemudian ada juga teks yang bagian anak kalimat yang berada di dalam kotak adalah adjective clause sedangkan predikat dicetak tebal. Itu bisa dilihat dalam teks yang berada dalam kotak pada halaman 17. Kalimatnya adalah I was born in a small town which is still very quiet at night. The air is fresh and the weather is cool enough. It has many places of interest which are still very natural. During the school holiday, the place is always crowded with domestic tourists who come from different parts of this country. The tickets with which the visitor can enter the objects are sold with cheap price. Nah, kemudian contoh kompleks sentence dengan conjunction atau relative pronoun yang berfungsi menggabungkan anak kalimat yang berupa non-clause, anak kalimat yang merupakan non-clause di garis bawahi. Kalimatnya adalah why the government always increase the price of fuel. Kemudian ada juga that the bank is the best place where they can keep their money. Kemudian yang contoh terakhir ada when the general election will be held. Kemudian ada contoh lagi itu I was born in a small town. I love my hometown. What I like most about my hometown is the weather. Most people think that the air is still fresh and the water is cool. I never wonder why my people like to visit my hometown. Besides, it has a wonderful waterfall. It has a nice park for children to play and young people to meet. If you like to visit my town, you have to know when the best time to visit. Don't come to visit my town on January. What usually happens in January is it has a lot of rain. Nah, kesimpulannya, anak kalimat senantiasa berbentuk dengan kelompok kata di dalamnya minimal terdapat satu subjek dan satu predikat.
Masing-masing anak kalimat digabungkan dengan pada induk kalimat menggunakan conjunction atau relative pronoun yang tepat. Penambahan anak kalimat memungkinkan pesan dapat dituangkan di dalam sebuah kalimat dengan lebih lengkap dan jelas. Kemudian bedakan pesan yang tertuang pada pasangan kalimat simple dan kalimat kompleks berikut ini. I was born in a small town. Pesan atau informasi sederhana, tidak elaboratif atau kurang lengkap. Kemudian, I was born in a small town which is still very quiet at night. Nah, pesan informasi menjadi lebih lengkap dengan a small town. Dan diberikan lagi deskripsi yaitu which is still very quiet at night. Kemudian ada juga contoh yaitu it has many places of interest which are still very natural. Nah, pesan atau informasi menjadi lebih lengkap dan elaboratif karena place of interest telah diberikan deskripsi lagi yaitu which are still very natural. Selanjutnya, fungsi masing-masing klausa dapat disimpulkan dengan praktik sebagai berikut. Adverb clause merupakan anak kalimat yang berfungsi memberikan deskripsi lebih lanjut tentang predikat induk kalimat atau keseluruhan isi pada indikator kalimat. Adverb clause bisa berupa anak kalimat yang menunjukkan keterangan waktu, tempat, tujuan, alasan, dan sebagainya. Bagian kalimat yang menjelaskan mengenai adverb clause itu ada pada halaman 18 paling bawah sebelum adjective clause. Kemudian untuk adjective clause merupakan anak kalimat yang berfungsi memberikan deskriptif lebih lanjut kepada salah satu bagian atau elemen kalimat, baik yang menduduki jabatan subjek maupun jabatan objek. Elemen tersebut biasanya berbentuk frasa berbeda dengan kalimat yang ditulis dalam kotak adalah adjective clause. Bisa dilihat dalam halaman 19 paling atas. Kemudian selanjutnya ada noun clause, yaitu anak kalimat yang menduduki jabatan subjek ataupun menduduki jabatan objek di dalam kalimat. Bagian kalimat yang ditulis dalam kotak adalah noun clause. Bisa dilihat di bawah poin C sebelum poin 4 compound complex sentence. Nah, selanjutnya adalah poin 4, itu mengenai compound complex sentence. Compound complex sentence adalah bentuk kalimat gabungan antara compound sentence dengan complex sentence. Dengan kata lain, compound complex sentence adalah bentuk compound sentence yang salah satu main clause bentuk complex sentence. Oleh karena berupa gabungan, maka penggunaan conjunction dan relative pronoun sangat diutamakan. Kita bisa menggunakan kombinasi beberapa conjunction dan relative pronoun sekaligus. Untuk diagram flow-nya bisa dilihat di halaman 19 paling bawah. Dan bisa dilihat juga pada halaman 20 paling atas. Kemudian untuk contohnya, bagian kalimat yang berada di dalam kotak itu merupakan adjective clause atau adverbial clause. Nah, untuk kalimatnya sendiri adalah my best friend and I were born in small town which is still very quiet at night. The air which we can feel in most part of the town is still fresh and the weather is cool enough. It has a nice park with spring water and a waterfall, which are still very natural. During the school holiday, the place is always crowded with domestic tourists who come from different parts of this country. The tickets which the visitor can enter the object are sold at cheap price. Nah, kemudian ada juga kalimat yang menggunakan bentuk complex sentence. Bagian anak kalimat yang
berada di dalam kota adalah adjective clause atau adverbial clause dengan bagian yang merupakan predikat dicetak tebal. Kemudian conjunction dicetak miring dan digarisbawahi. Contoh kalimatnya ada: the government has increased the price of some fuel product and decreased the financial aid that is actually needed by most people. Kemudian ada contoh lagi yaitu to the management board and the works has launched the campaign of not smoking, which is very bad for their health during the working day. Kemudian ada yang terakhir yaitu most tourists like to visit the city during the school holiday, but some others don't like it because they think that it is too crowded. Kemudian ada juga dua teks yang menggunakan simple, compound, kompleks, dan compound kompleks. Kalimatnya adalah Bella used to live with her aunt in Jakarta when she was still a child. She went to elementary school, which is not too far from her aunt's house. She was born in a small village in Semarang, but grew up in Jakarta. Her favorite game was hide and seek. She used to jog on Sunday morning with her aunt, and when the holiday came, they went out to visit the museum and park. Well, it is very easy to get around the city. The city has a very popular name as Kota Pelajar. It's a clean and the people are friendly. There are many high schools and universities. Shopping is good. There are many shopping centers and traditional market. Public transport are good too. There are many bus and taxis. The nightlife is exciting. There are many restaurants and you can find many entertainment centers that stay open until very late. One of the most popular landmarks is the Jakarta Place. There are many foreign tourists who visit it very near. Kesimpulannya, pada gabungan antara compound, sentence, dan complex sentence, penggunaan kombinasi conjunction dan relative pronoun selalu tidak bisa kita hindari. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.